Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Nama saya Arsyati Andari Putri dengan NIM 21320111044. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hak kekayaan intelektual atau HKI. Dalam presentasi ini kita akan membahas pengertian jenis-jenis HKI, pentingnya perlindungan HKI, tantangan yang dihadapi, serta peran HKI dalam ekonomi kreatif. Sebelumnya di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian hak kekayaan intelektual. Mari kita mulai dengan pengertian hak kekayaan intelektual atau mungkin bisa kita singkat sebagai HKI. Jadi HKI ini adalah hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hasil karya intelektual seseorang atau kelompok, dan karya-karya ini mencakup berbagai bentuk kreativitas seperti penemuan, karya seni, dan simbol-simbol yang digunakan dalam perdagangan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, HKI diakui sebagai hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan memiliki hubungan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap HKI sangat penting untuk menjaga hak-hak pencipta. Dan HKI ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Hak cipta itu melindungi karya seni dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri mencakup seperti paten, merek dagang, desain industri, dan juga rahasia dagang. Kemudian di sini saya menjelaskan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Jadi sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis HKI. Yang pertama itu adalah hak cipta. Hak cipta ini adalah bentuk perlindungan yang paling umum dan melindungi karya-karya seperti buku, musik, film, dan juga lukisan. Perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis saat karya tersebut diciptakan tanpa perlu mendaftar. Yang kedua yaitu paten. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu atau yang memproduksi dan menjual penemuan mereka selama jangka waktu tertentu, dan biasanya itu 20 tahun. Paten dapat mencakup produk baru atau proses baru yang memiliki aplikasi industri. Yang ketiga adalah merek dagang. Merek dagang melindungi identitas produk atau jasa dari pemiliknya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Merek dapat berupa nama, logo, atau simbol yang membedakan produk satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu ada desain industri. Desain industri melindungi tampilan estetika dari suatu produk. Ini mencakup bentuk, pola, atau warna yang memberikan daya tarik visual pada produk. Yang kelima yaitu ada rahasia dagang. Rahasia dagang melindungi informasi bisnis yang bersifatnya tentunya yang rahasia dan memberikan keuntungan kompetitif bagi pemiliknya. Contoh rahasia dagang yaitu resep makanan atau mungkin strategi dalam pemasaran tersebut. Dan setiap jenis HKI, mungkin saya akan langsung melanjutkan untuk setiap jenis HKI itu memiliki karakteristik dan syarat yang berbeda-beda. Penting bagi pencipta untuk memahami jenis-jenis ini agar dapat memilih perlindungan yang tepat untuk karya mereka. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Sekarang mari kita bahas kenapa sih penghargaan terhadap HKI itu sangat penting. Yang pertama yaitu mendorong inovasi. Kenapa mendorong inovasi? Karena ketika pencipta merasa bahwa karya mereka dilindungi oleh hukum, mereka lebih termotivasi untuk berinovasi dan menciptakan produk baru.
Tanpa perlindungan ini, banyak orang mungkin enggan untuk berbagi ide-ide kreatif mereka karena takut akan pencurian ide. Yang kedua, yaitu menjaga daya saing ekonomi. Dengan melindungi hak kekayaan intelektual di tingkat nasional maupun internasional, negara tentunya dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Perlindungan HKI ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, di mana inovasi dihargai. Selanjutnya yaitu melindungi pencipta. HKI ini memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dari pelanggaran dan juga penyalahgunaan karya mereka. Mengapa demikian? Ya, karena ini memberikan rasa aman bagi para pencipta untuk terus berkarya tanpa takut hasil kerja keras mereka diambil oleh orang lain tanpa izin. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan investasi. Perlindungan HKI juga dapat menarik investasi ke dalam industri kreatif dan inovatif karena investor merasa lebih aman ketika ada jaminan hukum terhadap inovasi yang mereka dukung. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Yang kelima ini adalah dengan adanya perlindungan terhadap karya-karya kreatif, sektor ekonomi kreatif dapat tumbuh dengan pesat, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kontribusi terhadap PDB negara. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam penghargaan hak kekayaan intelektual. Meskipun pentingnya penghargaan terhadap HKI tidak bisa dipungkiri, masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Contohnya itu, mungkin saya akan menjelaskan dari satu, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang belum memahami pentingnya melindungi karya intelektual mereka sendiri maupun karya orang lain. Hal ini seringkali menyebabkan pelanggaran hak cipta secara tidak sengaja. Yang kedua yaitu pelanggaran hak cipta. Seperti yang kita ketahui, kasus pembajakan dan pelanggaran hak cipta ini masih marak terjadi di masyarakat kita. Dengan kemudahan akses informasi digital saat ini, banyak orang yang merasa bahwa mengambil karya orang lain adalah hal yang wajar. Ini bisa kita lihat sendiri seperti di TikTok ataupun di platform media yang lain. Yang ketiga yaitu adalah prosedur yang rumit. Proses pengajuan hak kekayaan intelektual seringkali dianggap rumit karena menyulitkan bagi pencipta baru atau individu yang tidak berpengalaman dalam bidang hukum. Dan keempat, perlunya penegakan hukum yang kuat, yaitu di banyak negara termasuk Indonesia. Penegakan hukum terkait pelanggaran HKI seringkali lemah. Hal ini membuat pelaku pelanggaran merasa tidak takut untuk melanjutkan tindakan ilegal mereka. Yang kelima, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat terutama di era digital saat ini, tantangan baru muncul dalam hal perlindungan HKI. Misalnya, konten digital seperti musik dan film lebih mudah disebarluaskan tanpa izin pemiliknya. Oleh karena itu, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian khusus agar perlindungan HKI dapat berjalan efektif di masyarakat kita. Kemudian, saya akan menjelaskan peran hak kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif. HKI memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang pertama yaitu mendorong kreativitas dan inovasi.
Perlindungan HKI memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan produk baru yang unik. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Sektor ekonomi kreatif adalah salah satu penyumbangan terbesar lapangan kerja di banyak negara. Dengan adanya perlindungan terhadap karya-karya kreatif, lebih banyak individu akan terlibat dalam industri ini. Yang ketiga, yaitu menghasilkan pendapatan negara. Ekonomi kreatif berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pajak dan royalti dari penggunaan karya-karya intelektual. Yang keempat, yaitu ada promosi budaya lokal melalui perlindungan merek dagang dan desain industri. Budaya lokal dapat dipromosikan secara global tanpa takut disalahgunakan oleh pihak lain. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas produk. Dengan adanya persaingan sehat berkat perlindungan HKI, produsen akan terdorong untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar tetap relevan di pasar. Dengan demikian, peran HKI dalam ekonomi kreatif sangatlah krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang keenam, yaitu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HKI. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HKI serta pentingnya penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu seperti edukasi melalui seminar dan workshop. Jadi kita tuh mengadakan seminar atau workshop untuk memberikan wawasan luas mengenai pentingnya pelindungan karya intelektual kepada masyarakat luas. Dan mungkin bisa juga kampanye sosial di media massa. Jadi menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak pencipta serta manfaat dari perlindungan HKI. Kemudian juga ada kolaborasi dengan institusi pendidikan dan penyuluhan hukum gratis dan penggunaan contoh kasus nyata. Jadi kita bisa menyajikan contoh kasus nyata mengenai pelanggaran hak cipta dan dampaknya kepada pencipta serta industri sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, jadi kita mengharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghargaan terhadap HKI dapat meningkatkan secara signifikan. Untuk kesimpulannya, yaitu dari presentasi ini saya ingin menekankan bahwa pemahaman dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual itu sangatlah penting dalam mendukung kreativitas dan inovasi di masyarakat kita saat ini. Kita semua perlu bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi karya-karya intelektual agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pencipta. Dengan demikian, kita tidak hanya menghargai karya orang lain, tetapi juga kontribusi pada perkembangan ekonomi kreatif bangsa kita menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman semua selama presentasi ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.